Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian komunikasi bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu mempengaruhi opini, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok atau supplier, dan pihak pemerintah. Tujuan komunikasi bisnis. Ada 4 tujuan umum dalam unsur komunikasi bisnis dalam perusahaan, yaitu 1. Informasi atau informing. Setiap jenis komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis, seperti operasional, manajerial, keuangan, atau pemasaran. Perusahaan perlu menggunakan media yang tepat dan sesuai kemampuan internal perusahaan agar informasi tersampaikan secara efektif. Yang kedua yaitu persuasi atau persuading. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Tujuan ini biasanya diterapkan dalam aktivitas negosiasi antara dua belah pihak yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Kolaborasi atau collaborating. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang karyawan dan karyawan lain, maupun pihak eksternal. Yang ketiga yaitu melakukan integrasi bersama audiens. Dalam melakukan integrasi, bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens dan menggunakan subjek kita daripada saya dan Anda. Proses integrasi bermanfaat agar audiens lebih tertarik untuk bekerja sama dengan suatu bisnis. Komunikasi bisnis dilakukan melalui 2 cara, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal terjadi secara langsung melalui aktivitas tatap mata atau menggunakan media tertentu. Contohnya, mengirimkan surat keputusan kepada karyawan, mempresentasikan ide kepada investor. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh atau gestur melalui aktivitasnya. Contohnya, memperhatikan gerakan tangan ketika presentasi. Apabila gestur tidak leluasa, artinya presenter merasa tidak nyaman. Memperhatikan raut wajah bawahan ketika berbicara secara personal. Apabila raut wajahnya sedih, bawahan merasa gelisah dan tidak tenang selama berkomunikasi. Proses komunikasi bisnis. Boff dan Thiel, pakar komunikasi bisnis, mengungkapkan 6 tahapan penting dalam proses komunikasi bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Pengirim mempunyai ide. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. Pengirim menyampaikan pesan. Penerima menerima pesan. Penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima memberikan tanggapan atau feedback. Faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi bisnis, yaitu 1. Persepsi, 2. Kelancaran teknologi informasi, yang ketiga on point, yang keempat kepercayaan, yang kelima kecocokan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.